terkait Dr. Tifa mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore. Aduh, lucu aja. Kalau dia menggunakan prapit, memang prapit itu adalah salah satu kesempatan atau hak hukum setiap kita gitu. Namun judul prapitnya kan harus tahu juga seperti apa gitu. Kalau judul prapitnya dia memperkarakan tentang merasa sudah bebas sesuai dengan putusan dan menganggap dakwaan itu gimana tadi dakwaannya? Penghentian tuntutan. Iya, Penghentian tuntutan. klarifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Penghentian tuntutan itu sah yang tertuang sesuai dengan amar putusan dari hakim. Di situ hakim kan menyatakan dakwaan itu kabur, obskuliber, kabur. Karena mungkin dikejar waktu, terjadi kurang cermat. Nah, maka dakwaan itu dibatalkan. Dakwaan dibatalkan. Tolong pahami, dakwaan dibatalkan demi hukum. Maka dengan itu JPU berhak mengambil perbaikan sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang 75 KUHP dengan pada ayat 2. Clear di situ, apalagi yang mau disah tidak sahnya. Jadi amar putusannya kan sudah jelas bahwa dia tidak ada di amar putusan membatalkan tersangkanya si Tifa. Si Tifa tidak tersangka, sudah bebas tersangkanya demi hukum. Berarti bebas murni dia. Seandainya dibebas murni pun dia, jaksa boleh banding gitu. Nah, apalagi dia hanya dibebas demi hukum, dakwaannya bebas demi hukum. Kemudian dakwaan itu dikembalikan untuk diperbaiki, kecuali dakwaan itu tetap dipegang oleh hakim karena itu putusan akan dijadikan untuk memori dalam putusan tersebut. Ini kan enggak, dia enggak buat memori putusan. Dia hanya memberikan, ini dakwaan batal demi hukum, silakan perbaiki sesuai yang tertuang di dalam undang-undang KUHP. Nah, tentu dilaksanakan oleh jaksa, dirapikan, didaftarkan kembali, awalnya setelah itu langkah awal jaksa yaitu mengkoordinasikan kepada pihak kepolisian. Kemudian dirapikan, didaftarkan lagi dakwaan itu. Maka keluarlah jadwal tanggal 6. Terus salahnya di mana? Masalahnya apa? Ya kan, masalahnya apa? Jangan hukum itu, sedangkan orang yang nggak paham hukum aja mengerti dari maksud putusan tersebut. Ini kan seolah-olah pengacaranya Dr. Tifa belagak pura-pura nggak tahu gitu, ngikutin permainan itu. Masa ada perkara habis dikembalikan dokumennya, berarti perkaranya habis. Yang dikembalikan bukan dokumen, Bo. Yang dikembalikan itu dakwaan. Dokumen tentang tuntutan, tentang pembuktian tidak dikembalikan, tidak dibatalkan. Dakwaannya dibatalkan, dikembalikan untuk diperbaiki. Paham nggak di situ? Nah, dalam hal ini sampai ngomong
dakwaannya nggak ada lagi. Dakwaan kan bisa dibuat. Dari mana dibuatnya dakwaan itu? Dari tuntutan, dari dokumen. Dokumennya kan ada, diperbaiki, didaftar lagi. Nah kok nanya duduk di mana saya? Saya jadi penonton. Itulah yang saya anggap ini seperti main-main. Oke, Bunda, Dokter Tifa mengajukan Prapi di jelang sidang tanggal 6. Artinya melihat ini ada upaya untuk mengulur-ulurkan waktu lagi atau seperti apa Bunda melihatnya? Saya nggak tahu ya, undang-undang terbaru. Sebenarnya Rapid itu ada juga aturannya. Boleh sih boleh, tapi kan terkait dengan aturan. Sedang bersidang bersidang pokok perkara, yang di Rapidnya pokok perkara itu gugur demi hukum. Pendapat hukum saya seperti itu. Dia minta Rapid yang di Rapidnya pokok perkara, sementara pokok perkara itu sudah terjadwal tanggal 6 besok. Nggak mungkin. Nah, ada lagi. Ini karena undang-undang baru. Kalau undang-undang lama, ketika dakwaan itu sudah terregister, keluar jadwal, Rapid itu sudah nggak ada lagi. Sekarang diberi kesempatan Rapid itu sama Roy Suryo. Kan merugikan negara. Berulang-ulang yang isi Rapidnya hal yang menurut saya sudah pada pokok perkara. Jalanilah pokok perkara untuk menggugurkan tersangkanya, untuk menggugurkan prosesnya. Kecil kemungkinan, bahkan mustahil menurut saya ya. Kenapa diulang-ulang, ditunda-tunda dengan Rapid itu gitu. Yang di Rapidnya pokok perkara. Kalau dia benar berani menstatement dengan berulang-ulang dia menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tentu dia sudah mengantongi pembuktian dan kesaksian, sudah dapat mempertanggungjawabkan statementnya yang setahun ini. Ya, ambil dong Pak Roy Suryo, Bu Tifa, ambil kepastian hukumnya. Seperti apa? Jalankan pokok perkara. Sidang, replik duplik, pembuktian, kesaksian, kesimpulan, tak, langsung putusan, jelas hitam putih. Artinya Bunda melihat Jadi berarti ini maksudnya apa? Ada maksud tertentu, mengambil simpatik, menggiring opini untuk menggalang dana kepentingan dia. Dia udah siap, dia udah tahu mungkin dia itu akan dipenjara. Tapi ketika nanti dia dipenjara, dia sudah punya uang banyak. Artinya Bunda melihat ada bentuk ketakutan Dokter Tifa sendiri. Ya? Enggak, artinya Bunda melihat ada bentuk rasa ketakutan Dokter Tifa sendiri menjelang ini mau disidangkan pokok perkara tanggal 6 malah justru Rapid. Mereka ini sudah takut. Mereka ini sudah takut. Mungkin kalau pengacara yang profesional akan memberikan edukasi terbaik. Ini langkah, ini seperti ini, mending kita masuk aja pokok perkara, mending kita jalani ini. Ini bergulir bulan ke bulan. Ya, kalau Pak Jokowi beruntung, namanya naik terus. Ya, kalau perkara tetap akan dijalankan, nggak mungkin tidak. Bun, ini infonya rapat dari Tifa ini adalah ajakan dari Roy Suryo, Bun. Artinya gimana, Bun? Roy Suryo ingin sama-sama Rapid bersama partnernya nih, Dokter Tifa. Ada maksud apa menurut Bunda nih? Ya, mengobok-obok hukum bisa saja, atau terindikasi mengulur-ulur waktu. Ya, tapi kalau Dokter Tifa kecil kemungkinan, karena sidangnya udah berjalan dengan beberapa kali, bahkan sudah menempuh putusan sela, bahkan putusan sela sudah dapat dan diperbaiki, dan kemudian jadwal sidangnya juga sudah tanggal 6 besok. Dia lakukan Rapid, bagaimana cara penegakan hukum. Emang hukum ini tidak ada aturan, tidak ada peraturan.
nggak ada kejelasan. Hukum semuanya kita mau prapit deh, kita mau ini kita gini deh. Sementara kita harus jalankan pokok perkara. Apapun alasannya, pokok perkara harus dijalankan. Bun, kan di tengah persidangan yang di depan mata ini pokok perkara dari Roy, kenapa Prapit TV diterima gitu, Bun? Walaupun memang hak dari seorang, Bun, tapi kenapa diterima gitu, Bun? Nah, di sini kan sama di SPKT, LP orang harus diterima. Begitu dilihat alam penyidik tidak memenuhi unsur pada pidana atau sesuai yang dilaporkan, ya dikembalikan. Sama dengan ini, dia daftar, kan pendaftaran itu nggak tahu apa yang didaftarkannya. Di apa namanya, tempat pendaftaran pengadilan itu diterima aja. Kemudian setelah dilihat kan dipertimbangkan seperti apa. Tapi udah dijadwalkan tanggal 12 hari Rabu Ya. akan Nah, sidang. Ini, Artinya udah diterima dong. nah ini terjadwal, begitu didaftarkan ada jadwal muncul, pasti itu, ya kan? Namun seperti apa? Seperti apa dalam perkara ini akan menggugurkan pokok perkara? Enggak lah, pokok perkara itu adalah hal yang utama untuk hak-hak hukum pelapor. Oke, Pelapor Bunda. kan menunggu hak hukum. Bunda, tapi sebagai seorang pengacara, ini di luar prediksi hukum Bunda juga nggak sih tiba-tiba mengajukan Prapit nih? Sangat di luar ekspektasi saya, karena saya di situ melihat ada rekan kerja saya itu Pak Alkatiri kok tergiring dengan persoalan ini, merasa dia itu adalah seolah-olah pengacara baru yang tidak memicu kepada aturan peraturan kuhap yang dipahami gitu. Seharusnya Pak Alkatiri memberikan pemahaman. Mungkin Pak Alkatiri nggak pasti mengerti, cuma nggak mampu melarang, memberikan pemahaman kepada klien. Daripada dibuang klien, mending dia ikut aja. Dia kan ada 2 kali dibuang-buang gitu. Jadi dia hanya butuh ini aja, takut dibuang gitu. Oke, tapi Karena menurut saya dia tuh sangat haus dengan perkara ini gitu. Ini penilaian saya dong, boleh. Sangat haus karena dia sering telepon saya sampai jam 2 jam 3 ketika dia dibuang. Nah, saya ambil, saya masukkan dalam surat kuasa saya. Nah, saya ngerti sekali seorang Alkatiri senior loh, pengacara hebat senior, kok nggak mampu memberikan pemahaman terhadap kliennya, berarti dia takut dilepas oleh TIPA. Dia butuh publik bahwa dia adalah pengacara TIPA, dia tampil mengabdiri. Inilah, tapi viral bukanlah kita tuh menjadi orang hebat. Oke. Bunda Bukanlah seorang pengacara yang mampu, pengacara yang hebat karena sudah viral, enggak juga. Nilainya itu kapasitas dan kapabilitas. Gimana? Oke. Bunda takut nggak Prapit Dr. Tifa dikabulkan? Enggak lah. Enggak. Kenapa? Kalau menurut Bunda, percuma ada kuhap. Yang di Prapitnya itu kan kuhap yang sudah dijalankan. Kita lihat aja nanti setelah sidang pertama apa yang akan terjadi. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lah ya untuk Enggak lah, enggak. para pendukung Pak Jokowi, Enggak. nggak perlu khawatir tentang Prapit ini. Ini bukan Indonesia yang nonton. Boleh dikatakan beberapa wilayah negara lain. Jangan kita kangkangi roda hukum yang ada di bangsa ini. Jangan rendahkan hukum di bangsa ini oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, yang tidak perlu di VIP kan, tidak perlu dijadikan sebuah spesial dalam perkara ini. Emang siapa dia menjadikan spesial? Dia orang biasa seperti kita kok spesial banget. Nah, tapi inilah keuntungan dan kehebatan Pak Jokowi, karena dia mampu bersabar diri. Allah akan angkat derajat orang yang sabar dan ikhlas.